Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini yang saya buat. Mohon maaf kalau gambarnya nggak oke karena saya buat seadanya dari rumah pakai aplikasi Zoom Meeting. Ngeditnya juga seadanya, tapi mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa memahami konten nih. Yang penting kan konten dari videonya ya. Eh, ada 3 video yang akan saya buat untuk Bapak dan Ibu. Sengaja saya pecah menjadi 3 karena takutnya nanti kepanjangan terlalu bosan untuk ditonton. Mudah-mudahan dengan dibagi 3 lebih memudahkan bagi Bapak dan Ibu untuk menonton satu persatu. Nah, di video yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online di UPJ. Jadi kita ada 2 aplikasi ya Bapak dan Ibu. Aplikasi yang pertama yaitu namanya My UPJ. Ini adalah aplikasi untuk pendataan presensi, nilai dan lain-lain masuk ke dalam sistem yang dimiliki oleh UPJ. Lalu yang kedua adalah aplikasi untuk learning management sistemnya, yaitu namanya kolabor.upj.id. Nah, di video ini saya akan lebih fokus pada kolabor dulu ya Bapak dan Ibu, karena just in case Bapak dan Ibu butuh untuk memasukkan atau mencoba cara masukin materi-materi ke dalam learning management system yang kita punya. Sedangkan untuk video terkait My UPJ, bagaimana nanti cara memindahkan data dari kolabor ke UPJ itu nanti akan saya buatkan di video-video berikutnya. Semoga keburu. Oke. Nah, yang pertama di video ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu cara login, lalu cara mengubah profil, cara mencari kelas, dan juga cara memasukkan mahasiswa ke dalam kelas kita seandainya mereka belum masuk ke dalam kelas. Selamat mengikuti, semoga videonya mudah untuk diikuti. Oke, nah saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara menggunakan kolabor mulai dari awal banget sampai akhir, tapi mungkin nanti saya akan bagi step-stepnya di dalam beberapa video. Saya akan share screen untuk tampilan kolabornya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu membuka, ini alamatnya kolabor.upj.ac.id. Lalu di bagian atas ini ada tombol login. Kita bisa login. Username-nya itu pakai kode NIP Bapak dan Ibu. Jadi yang belakangnya itu 08 titik sekian gitu ya. Nah, untuk passwordnya kalau misalnya belum pernah masuk sama sekali, maka akan pakai password standar yang diberikan. Nah, password standar yang diberikan itu saya akan tulis di bawah sini dan saya juga akan kasih di grup ya, di grup LB supaya nanti memudahkan. Nah, ini saya akan input password saya dulu. Nah, kemudian kita akan login, tampilan dalamnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau pertama kali login, pasti akan langsung diminta untuk ganti password. Karena password standarnya itu baik dosen maupun mahasiswa itu sama. Jadi, baiknya begitu kita login, itu langsung ganti password. Nah, selain ganti password, Bapak dan Ibu yang pertama bisa melakukan ubah profil dulu. Misalnya, bisa klik di bagian atas sini. Ini ada nama depan saya, Naurisa. Kalau kita klik, nanti akan muncul di sini ada tombol dashboard, profile, grades, message, preferences, dan logout. Kita klik dulu di sini untuk profile kita. Nah, kalau kita mau edit, di sini bisa edit profile. Oke, first name dan lainnya, email, ini boleh dimasukkan. Kalau email yang ini tidak akan bisa dilihat oleh mahasiswa, tapi kalau Bapak Ibu masuk bisa pilih di sini apakah hide atau allow everyone. Itu terserah Bapak Ibu, bisa dipilih ya. Mau tulis deskripsi diri ini juga boleh di sini. Kalau mau ganti gambar itu juga bisa, tinggal klik bagian ini add.
nanti tinggal upload file, lalu choose file. Nanti Bapak Ibu tinggal pilihlah ya filenya di sini seperti apa, lalu nanti tinggal di-upload. Kalau di-upload nanti dia akan masuk ke dalam sini, kemudian kita klik update profile. Itu yang pertama terkait update profile. Lalu yang berikutnya yang penting untuk diketahui adalah bagaimana kita tahu mata kuliah saya apa saja. Nah, kita bisa lihat di atas sini ada yang namanya My Courses. Di sini nanti akan ketahuan, oh Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa. Misalnya kalau di sini saya ada mata kuliah komunikasi antar budaya, lalu ada kewirausahaan dasar dan juga perkembangan teknologi informasi. Nah, ini bisa diklik, kita klik salah satu aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau masuk ke mata kuliah yang ini. Nah, ini tampilan di dalam LMS mata kuliah kita. Dari pihak BP mereka memang baru membuatkan 1, 2, 3, 4 ya, baru 4 pertemuan, tapi ini semua masih kosong. Nah, ketika kita mau mengedit semuanya, kita bisa di bagian administration di sebelah kiri ini ada yang namanya edit settings dan ada turn editing on. Kita langsung aja klik yang turn editing on. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya. Nah, kalau mau gampang kita bisa mulai pertama kali sebenarnya nanti semua mahasiswa itu akan dibantu dimasukkan oleh BP. Tapi just in case aja Bapak dan Ibu harus masukin sendiri, misalnya mahasiswanya siapa-siapa aja, atau ada mahasiswa yang ketinggalan, atau ada mahasiswa yang nggak sengaja menghapus dirinya dari kelas, atau mungkin Bapak Ibu yang tidak sengaja juga menghapus mahasiswa. Saya mau masukkan mahasiswa itu kembali ke dalam kelas saya ini, caranya gimana? Pertama, kita klik di course management ini, lalu kita lihat participants. Di sini partisipan saya masih 1, karena memang baru ada saya sebagai teacher. Jadi kita klik di dalam partisipan saya ini. Oke. Lalu dia akan muncul, kita akan lihat oh partisipan saya baru 1, yaitu di sini Naurisa Biasini, saya sendiri. Roles-nya saya di dalam kelas ini saya adalah teacher. Karena saya kaprodi, jadi saya juga punya role sebagai manager dan course creator. Jadi saya bisa masuk ke dalam mata kuliah Bapak Ibu. Tapi kalau dosen-dosen lain tidak, hanya bisa mengakses mata kuliahnya sendiri. Nah, ketika saya mau memasukkan mahasiswa ke dalam kelas ini, saya bisa klik enroll user. Klik di sini enroll user, lalu akan muncul di bagian sini ada yang namanya select user, select cohort, dan assign role. Nah, ini kita langsung saja klik di bagian search ini, klik langsung search aja nama depannya. Ini misalnya saja ya Bapak Ibu, saya contoh masukkan Bapak Ibu sebagai student saya di kelas. Jadi misalnya saya masukkan cari misalnya Dewi Sylvia. Nah, saya klik di sini. Ini kalau 1 kita bisa langsung, ini kan udah student, kita langsung enroll. Tapi kalau misalnya saya mau masukin beberapa orang sekaligus bisa. Kita masukin juga misalnya Emma. Nanti dia akan search oh ya, Emma Rahmawati soalnya. Lalu kita masukkan lagi misalnya Nani Kurniasari, terus misalnya saya mau masukkan juga Pak Kosmas misalnya di dalam sini. Oh, belum ada. Oh, nanti berarti saya harus cek nih. Lalu misalnya saya mau masukkan juga Mas Sulu seperti ini, masukkan. Kalau misalnya sudah cukup, misalnya oh saya hanya perlu masukkan 4 orang, kita pastikan di sini roles-nya sebagai apa, pastikan dia sebagai student, lalu kita enroll. Nanti akan muncul di sini, oh ya ada saya di sini dan juga ada student-studentnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau nantinya Bapak dan Ibu mau mendelete, ada misalnya Mbak saya nyasar kelasnya atau Pak saya nyasar kelasnya gitu, maka bisa di delete langsung di bagian sini. Misalnya saya mau delete Mbak Dewi, misalnya saya mau delete 1 ya, berarti saya tinggal klik di sini delete.
lalu akan muncul unenroll, pilihnya. Atau kalau kita mau langsung, kalau nggak salah bisa deh 1, 2, 3, kemudian langsung delete sini, unenroll. Oh, masih satu-satu deh, harusnya bisa sih. Jadi ini bisa dihapus ya Bapak Ibu ya. Ini saya delete dulu, unenroll, kemudian Mas Ulu juga saya unenroll. Nah, itu adalah cara untuk kita memasukkan mahasiswa ataupun mendelete mahasiswa dari kelas kita. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke tampilan awal kelas. Bapak Ibu bisa lihat di atas ini nih, ada dashboard My Courses. Nah, ini kan kita sedang berada di partisipan, kita bisa balik ke kelas kita dengan klik kelasnya di sini. Oke, nah kemudian ini kan baru ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita maka bisa menambahkan coursesnya. Kita misal kita mau masukin 16, maka kita bisa klik di edit course settingnya. Nah, di sini sudah ada sebentar. Oke, ini sudah tidak perlu diubah ya Bapak Ibu. Course end date-nya ini tidak perlu di enable. Oh, ini sudah dibuat otomatis sama BP. Course format, oh karena sudah dibuat ya. Oke, ini saya save dulu aja. Berarti kalau kita harus masukin satu-satu Bapak Ibu karena sudah ini seperti ini ya. Kita tinggal masukin, kalau mau nambah week itu nanti tinggal masukin di sini add weeks. Nah, ini kita bisa masukin mau berapa. Misalnya karena ini baru ada 4, maka saya mau tambahin 12 misalnya add weeks. Nanti dia akan langsung otomatis bertambah seperti ini. Nah, itu untuk menambahkan pertemuan. Jadi jumlah pertemuannya udah langsung 16. Lalu yang berikutnya saya akan bagaimana caranya kita bikin announcement untuk anak-anak. Oke, kita bisa di sini announcement, kita bisa kalau mau edit title, misalnya di sini menjadi pengumuman atau apapun, itu silakan saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau menambahkan, kita bisa klik nih di announcement, itu dia ada kata edit di sini. Kita klik, lalu kita edit setting. Lalu kita akan masuk ke dalam announcement-nya. Bapak Ibu misalnya mau bikin pengumuman apa, misalnya selamat datang di kelas komunikasi antar budaya. Kemudian misalnya kita mau kasih link Zoom, misalnya berikut link pertemuan Zoom meeting 1, lalu nanti ada di bawahnya. Kemudian kita klik display di sini, kemudian kita save and return to course. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini di bawah kata announcement ada apa yang mau kita sampaikan di sini. Ini bisa kita edit-edit di bagian ini. Kemudian kalau misalnya di sebelum perkuliahan saya juga mau memasukkan RPS misalnya di dalam mata kuliah ini, di dalam kelas saya ini, maka kita bisa lihat di sini ada add an activity or resources. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih nih, mau dari assignment, attendance, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau masukkan RPS, kita masukkan aja file, misalnya kita klik, lalu kita add. Oke, misalnya kita masukkan di sini namanya RPS KAB. Deskripsinya misalnya berikut adalah RPS mata kuliah ini. Kemudian kita display, centang. Kalau ini tidak tercentang, maka deskripsinya tidak akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita centang. Kemudian kita bisa select filesnya, choose file. Ini saya seada-adanya dulu aja ya, masukin karena buat contoh. Misalnya open di sini, lalu kita save as RPS. Kita upload. Sudah di-upload.
kemudian kita bisa langsung aja save and return to course. Nah, jadi ini sudah akan ada di sini, nanti mahasiswa bisa download ketika mereka masuk, atau mereka juga bisa baca. Kalau bentuknya Word, mereka harus download. Tapi kalau bentuknya PDF, Bapak dan Ibu, mereka bisa langsung buka di sini, bisa langsung baca di aplikasinya, gitu. Nah, biasanya di bagian announcement itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, hanya pengumuman dan lain sebagainya, ataupun kita masukkan RPS. Di sini memang wajib ada RPS di dalam announcement. Nah, itu tadi video pertama terkait materi yang saya ajarkan hari ini, yaitu tentang perkenalan kolabor dan perkenalan hal-hal yang awal lah bisa kita lakukan menggunakan kolabor. Di video berikutnya saya akan menjelaskan hal yang lebih kompleks, tapi semoga nggak bosan ya untuk nontonnya. Ditunggu video berikutnya.